Pernahkah kita merasa lelah? Bukan karena aktivitas, tapi karena suasana di rumah yang membuat hati sesak? Pernahkah kita pulang, namun merasa seperti tidak benar-benar kembali? Rumah, yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman, kadang justru menjadi sumber kelelahan jiwa yang tak terlihat. Lebih dari sekadar bangunan fisik, rumah adalah tempat di mana jiwa seharusnya tumbuh, hati menemukan ketenangan, dan raga bisa beristirahat. Namun sayangnya, tidak semua rumah memberikan kehidupan. Ada rumah-rumah yang secara perlahan mematikan penghuninya, bukan hanya secara fisik karena penyakit, tetapi juga secara mental, emosional, bahkan spiritual. Rumah yang dipenuhi konflik, jauh dari doa, dan kering dari kasih sayang bisa membuat penghuninya kehilangan semangat hidup, merasa terasing, bahkan mengalami depresi tanpa disadari. Maka video ini hadir sebagai cermin. Sebuah ajakan untuk melihat kembali, apakah rumah kita sudah menjadi tempat yang menghidupkan, atau justru perlahan mematikan semangat, cinta, dan kedamaian di dalamnya? Karena rumah bukan tentang seberapa luas tanahnya, tapi seberapa hangat jiwanya. Satu rumah yang penuh amarah dan pertengkaran. Sebuah rumah tak akan pernah menjadi surga ketika di dalamnya hanya terdengar suara bentakan, adu argumen, dan amarah yang meledak-ledak. Rumah semacam ini lebih mirip medan perang daripada tempat pulang. Anak-anak tumbuh dengan rasa takut. Pasangan hidup saling menjauh, dan tak ada kehangatan yang menenangkan jiwa. Amarah yang berulang bukan hanya menyakiti orang lain, tapi juga diri sendiri. Detak jantung lebih cepat, tekanan darah meningkat, dan pikiran menjadi kacau. Semua ini perlahan merusak tubuh, dan lebih bahaya lagi, merusak hubungan. Suasana rumah yang panas bukan karena cuaca, tapi karena hati yang tak pernah mau saling memaafkan. Mengelola emosi adalah kunci. Rumah yang sehat bukan rumah yang bebas dari perbedaan, tapi rumah yang mampu menyelesaikan perbedaan dengan kasih dan saling pengertian. Karena ketika amarah lebih sering hadir daripada pelukan, maka rumah telah kehilangan ruhnya. Dua rumah yang tak pernah diisi doa. Rumah tanpa doa ibarat tubuh tanpa ruh. Mungkin tampak berdiri megah dari luar, tapi kosong dan rapuh di dalam. Ketika doa tak lagi menjadi bagian dari keseharian, rumah kehilangan benteng spiritual yang menjaga penghuninya dari energi negatif dan ketenangan jiwa. Doa bukan hanya bentuk permohonan pada Tuhan. Doa adalah cara menyalakan cahaya harapan, memperkuat hati, dan menumbuhkan rasa syukur. Rumah yang diisi dengan zikir, bacaan suci, atau sekadar ucapan syukur setiap pagi, akan memancarkan aura ketenangan yang sulit dijelaskan. Tanpa doa, rumah hanya bangunan. Dengan doa, rumah menjadi tempat pulang yang menenangkan jiwa. Jangan remehkan kekuatan spiritual. Satu doa ibu di pagi hari bisa menjadi tameng bagi anak-anaknya seharian. Satu ucapan syukur bersama keluarga bisa mengundang keberkahan yang tak terduga. 3 rumah yang kotor dan berantakan. Lingkungan yang kacau menciptakan pikiran yang kacau. Rumah yang selalu berantakan, penuh debu, dan tak terawat bisa menjadi sumber stres yang tak disadari. Saat rumah menjadi sarang kuman, penyakit lebih mudah datang. Saat rumah tak terurus, penghuni pun jadi kehilangan semangat untuk beraktivitas. Tapi lebih dari itu, rumah yang kotor seringkali mencerminkan kondisi batin penghuninya. Hati yang lelah, pikiran yang tak tenang, dan semangat yang redup. Semuanya tercermin dari lingkungan tempat ia tinggal. Kebersihan bukan hanya soal fisik, tapi juga cerminan cara kita menghargai hidup. Membersihkan rumah adalah bentuk cinta. Cinta kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada kehidupan. Rumah yang bersih akan menumbuhkan energi positif, menyegarkan pikiran, dan membuat siapapun yang tinggal di dalamnya merasa lebih hidup. 4 rumah yang penuh gadget tapi kosong percakapan. Ironis, di era teknologi, kita bisa terhubung dengan siapapun di dunia, tapi malah terputus dari orang-orang di rumah sendiri. Semua sibuk dengan layar, ayah dengan ponselnya, ibu dengan media sosialnya, anak-anak dengan game dan video. Tak ada lagi percakapan, tak ada lagi tawa bersama. Padahal, kekuatan rumah ada pada interaksi. Kata-kata penuh perhatian, canda tawa saat makan malam, atau sekadar saling bertanya tentang hari yang dilalui, semua itu membangun ikatan batin yang memperkuat fondasi keluarga. Rumah yang sunyi dari suara, bisa jadi rumah yang sepi dari cinta.
Gadget bukan musuh. Tapi ketika ia lebih sering menyita waktu daripada keluarga, maka kita sedang membangun dinding tak terlihat di dalam rumah kita sendiri. Waktunya untuk lebih sering meletakkan ponsel, dan mulai memeluk orang-orang di rumah sebelum mereka merasa ditinggalkan dalam kesunyian. 5 rumah yang tak pernah ada rasa syukur. Rumah bisa dipenuhi fasilitas, dekorasi mahal, dan makanan enak setiap hari. Tapi bila di dalamnya tak ada rasa syukur, maka semua yang dimiliki terasa kurang. Rasa iri, dengki, dan keluhan jadi santapan sehari-hari. Anak-anak pun tumbuh tanpa tahu bagaimana mencintai apa yang mereka punya. Rasa tidak puas yang terus-menerus melahirkan tekanan. Ibu merasa kurang cukup, ayah merasa tak pernah dihargai, anak-anak merasa gagal karena tak sehebat teman-temannya. Padahal, mungkin rumah itu sudah lebih dari cukup, hanya saja tak pernah ada yang benar-benar bersyukur. Syukur adalah cahaya. Tanpa itu, rumah akan tenggelam dalam kegelapan keluh kesah. Syukur mengajarkan kita untuk menikmati, bukan menuntut. Ia mengajarkan cukup bukan berarti berhenti, tapi tahu cara menghargai. Ketika rumah dipenuhi rasa syukur, bahkan secangkir teh hangat di pagi hari pun bisa terasa seperti anugerah surga. 6 rumah yang tidak ada sentuhan dan pelukan. Cinta bukan hanya ucapan. Cinta perlu disentuh, dipeluk, dan dirasakan. Rumah yang tak pernah ada pelukan antara suami istri, tak ada belayan pada anak-anak, adalah rumah yang dingin meski cuacanya panas. Ketidakhadiran sentuhan perlahan mengeringkan jiwa, membuat hati terasa kosong. Pelukan adalah bentuk komunikasi tertinggi. Ia tak perlu kata, tapi mampu menyampaikan 1000 makna. Aku peduli, aku bersamamu, kamu berarti. Banyak anak yang tumbuh besar dengan prestasi, tapi tumbuh pula dengan luka karena tak pernah dipeluk ayahnya. Banyak pasangan hidup serumah, tapi jiwanya berjauhan karena tak pernah lagi menyentuh dengan kasih. Kadang, pelukan lebih menyelamatkan daripada obat. Peluklah mereka yang kau cintai sebelum waktu mengambil kesempatan itu. Jangan biarkan rumahmu kehilangan kelembutan, karena kelembutan adalah pintu bagi segala kebaikan untuk masuk. 7 rumah yang tidak ada tujuan hidup. Tujuan bukan hanya milik individu, tapi juga milik keluarga. Rumah yang berjalan tanpa arah seperti kapal tanpa kemudi, terombang-ambing, mudah tenggelam saat badai datang. Ketika tak ada visi bersama, penghuni rumah hanya hidup di dalam rutinitas, tanpa gairah dan makna. Banyak keluarga hidup seperti zombie, bangun, kerja, makan, tidur, diulang setiap hari tanpa tujuan yang menyatukan. Anak-anak tumbuh tanpa nilai, orang tua lelah tanpa arah. Ini bukan hidup, ini hanya bertahan. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat menumbuhkan impian. Rumah yang punya tujuan, baik itu membangun keluarga yang taat, mendidik anak-anak yang berilmu, atau sekadar ingin hidup tenang dan bahagia bersama, adalah rumah yang hidup. Setiap anggota merasa punya peran. Setiap hari terasa berarti. Terkadang, rumah tak mematikan penghuninya secara tiba-tiba, tapi perlahan, melalui luka yang tak terlihat, melalui keheningan yang menyakitkan, dan melalui kehilangan makna hidup. Namun, kabar baiknya, semua itu bisa diubah. Mulailah dari hal kecil, ucapan terima kasih, permintaan maaf, pelukan hangat, atau doa singkat di pagi hari. Karena rumah yang menghidupkan bukanlah rumah tanpa masalah, tapi rumah yang di dalamnya ada cinta, doa, dan harapan. Rumah adalah tempat di mana segalanya bermula, tempat kaki berpijak dan hati pulang. Tapi rumah juga bisa menjadi tempat di mana semangat kita hancur pelan-pelan, jika tak dijaga dengan cinta, doa, dan kesadaran. Rumah bukan hanya tentang atap dan tembok, tapi tentang suasana, hubungan, dan energi yang mengalir di dalamnya. Jika selama ini kita merasa rumah seperti tempat yang melelahkan, bukan tempat yang menyembuhkan, maka mungkin sudah waktunya untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang hilang dari rumahku? Jangan tunggu semuanya terlambat. Jangan tunggu anak-anak pergi lalu kita baru belajar untuk memeluk. Jangan tunggu pasangan sakit baru kita sadar betapa berharganya keberadaannya. Jangan tunggu rumah benar-benar kosong baru kita sadar bahwa kesunyian paling menyakitkan bukan berasal dari luar, tapi dari hati yang tak pernah benar-benar terhubung. Perbaiki rumahmu, bukan hanya cat dan gentingnya, tapi hatimu, jiwamu, dan caramu mencintai orang-orang di dalamnya. Setiap rumah bisa menjadi surga,
jika kita isi dengan cinta, dipenuhi dengan syukur, disirami dengan doa, dan dibersihkan dengan maaf. Tak peduli seberapa kecil rumahmu, jika di dalamnya ada kehangatan dan harapan, maka itu lebih besar nilainya daripada istana tanpa jiwa. Karena rumah bukan tempat di mana kita tinggal, tapi tempat di mana kita merasa hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.